fellas, meet our team. Kami kelompok 5 kelas 5 APA. Halo, saya Ade Zaralia. Halo, saya Harani Wijayanti. Halo, saya Zulfa Lailia. Di sini kami akan membawakan materi tentang tujuan organisasi publik sebagai indikator prestasi. Let's check it out. Apa itu organisasi publik? Organisasi publik merupakan seluruh organisasi yang memberikan layanan dasar dari pemerintah. Layanan yang diberikan biasanya meliputi layanan seperti polisi, militer, jalan umum, angkutan umum, pendidikan dasar, dan kesehatan bagi masyarakat miskin. Tujuan organisasi publik. 1. Mencapai tujuan utama melalui visi dan misi organisasi publik sesuai karakteristik organisasi. 2. Optimalisasi penggunaan sumber daya. 3. Melakukan fungsi manajerial. 4. Memfasilitasi pertumbuhan dan diversifikasi. 5. Memberi energi untuk bergerak maju. 6. Memberdayakan semangat pelayanan. 7. Membantu untuk terus berkembang. Karakteristik organisasi publik. Tujuan untuk menyejahterakan masyarakat secara bertahap, baik dalam kebutuhan dasar maupun kebutuhan lainnya, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Aktivitas layanan publik seperti di bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik, dan penyediaan pangan. Sumber pembiayaan berasal dari dana masyarakat. Pertanggungjawaban bertanggung jawab pada masyarakat melalui lembaga perwakilan masyarakat seperti DPR, DPD, dan DPRD. Kultur organisasi bersifat birokratis, formal, dan berjenjang. Pemangku kepentingan terdiri dari masyarakat, para pegawai organisasi, kreditur, investor, IMF, dan pemerintah luar negeri. Prinsip-prinsip organisasi publik terdiri dari 14, yaitu 1. Pembagian kerja, 2. Wewenang, 3. Disiplin, 4. Kesatuan komando, 5. Kesatuan arah, 6. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan individu, 7. Remunisasi, 8. Sentralisasi, 9. Rantai skalar, 10. Tata tertib, 11. Keadilan, 12. Stabilitas masa kerja para pekerja, 13. Inisiatif, 14. Semangat tim. Materi selanjutnya, indikator prestasi organisasi publik. Indikator prestasi dapat didefinisikan sebagai pengukuran suatu informasi penting dan berguna terkait kinerja program yang dinyatakan sebagai tingkatan, indeks persentase, atau perbandingan lainnya yang dapat dipantau secara berkala dan dibandingkan dengan satu atau lebih kriteria. Fungsi dan manfaat indikator prestasi organisasi publik. 1. Memberi para pengambil keputusan dalam organisasi publik untuk mengukur atau menilai kinerja organisasi publik. 2. Mengukur pencapaian tujuan organisasi. 3. Membantu pimpinan dalam upaya menjamin pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien. 4. Mengembangkan rencana tindakan dan cara pelaksanaannya. 5. Mencapai tujuan utama organisasi publik. Kesejahteraan publik adalah suatu sistem yang terorganisir dari pelayanan sosial dan lembaga, bertujuan untuk membantu individu dan kelompok agar dapat mencapai standar hidup. Sistem ini mencakup semua tindakan dan proses secara langsung, berupa tindakan dan pencegahan masalah sosial, pengembangan sumber daya manusia, dan peningkatan kualitas hidup. Ada 3 tipe indikator kesejahteraan publik. Pertama, indikator kesejahteraan normatif. Berkaitan langsung dengan pertimbangan pembuatan kebijakan sosial. Indikator kesejahteraan merupakan ukuran langsung dari kesejahteraan dan memiliki perubahan ke arah yang benar, yang mana hal ini juga berarti semua orang dianggap memiliki tingkat kesejahteraan yang sama. 2. Indikator kepuasan hidup dan atau indikator kebahagiaan. Indikator ini mencoba mengukur kepuasan psikologis, kebahagiaan, dan pemenuhan hidup melalui instrumen penelitian survei dengan memastikan realitas subjektif hidup manusia. 3. Indikator deskriptif. Berfokus pada pengukuran sosial dan analisis yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman terkait kebutuhan manusia. Kesejahteraan publik dapat dinilai dari tercapainya indikator prestasi kesejahteraan publik yang dikelompokkan ke dalam beberapa indikator. Pertama, indikator pendidikan.
Pendidikan baik bersifat formal maupun non-formal memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama dari pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat. Kedua, indikator kesehatan. Kesehatan merupakan indikator kesejahteraan publik yang penting. Kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata harus menjadi perhatian utama, karena kesehatan merupakan faktor kunci untuk memperoleh pendapatan dan pendidikan. Setiap survei yang dilakukan di berbagai negara menyatakan bahwa tingkat kesejahteraan rumah tangga dapat diukur melalui pencapaian indikator seperti sumber air minum, sumber sanitasi, dan sumber pencahayaan. Dan yang keempat, indikator jumlah aset rumah tangga. Jumlah aset rumah tangga memiliki kemungkinan akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini didasari dua alasan. Pertama, dengan jumlah aset yang lebih banyak, semakin tinggi nilai potensi nafkah yang dihasilkan, yang mana hal ini akan meningkatkan kesejahteraan. Kedua, semakin banyak aset yang dimilikinya, semakin tinggi kemampuannya dalam memastikan kelancaran tingkat konsumsi dalam kaitannya dengan fluktuasi pendapatan. Pertama, memonitor kinerja dengan laporan secara reguler. Kedua, menganalisis kinerja unit organisasi. Ketiga, mengulas efektivitas program secara spesifik. Keempat, melaporkan kepada masyarakat. 5. Menganalisis angka-angka yang dihasilkan. Dan yang terakhir, menilai dan beradaptasi dengan indikator prestasi. Pengembangan indikator dapat membantu organisasi publik untuk mengidentifikasi titik awal, memantau dan mengukur kemajuan, mengetahui apakah organisasi berjalan ke arah yang tepat, dan mengetahui saat organisasi telah mencapai tujuan atau menutup kesenjangan di antara posisi organisasi saat ini dengan posisi yang akan mendatang. Kriteria sebagai pedoman dalam menilai kinerja organisasi pelayanan publik yaitu efisiensi, efektivitas, keadilan, dan daya tanggap. Langkah-langkah yang digunakan untuk menentukan indikator prestasi. Pertama, klarifikasi laporan hasil. 2. Mengembangkan daftar indikator sementara. 3. Mempersempit daftar indikator yang akan digunakan. Kepatuhan dalam penggunaan indikator prestasi. Pada bagian sebelumnya, bagaimana menghasilkan indikator prestasi yang dapat membantu organisasi publik telah didiskusikan. Namun, hal tersebut tidak akan terwujud tanpa penggunaan indikator prestasi yang benar. Indikator prestasi bukan hanya target yang dibuat untuk dipenuhi, namun juga target yang ditetapkan dalam jangka waktu yang masuk akal. Peninjauan terhadap indikator prestasi dapat digunakan untuk menilai apakah target tersebut akan terpenuhi dan mengintegrasikannya ke dalam laporan untuk memperoleh hasil yang optimal. Penggunaan indikator prestasi. Indikator prestasi dapat digunakan untuk 1. Perencanaan jangka menengah. 2. Perencanaan tahunan. 3. Penyusunan dokumen penetapan kinerja. Dan yang terakhir, pelaporan akuntabilitas kinerja. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan indikator prestasi merefleksikan tujuan organisasi publik. Indikator-indikator prestasi yang telah ditentukan memerlukan dukungan data yang akurat dan konsisten. Dan hal ini tentu saja membutuhkan sistem informasi yang kuat dan handal. Penerapan indikator prestasi pada lembaga pelayanan publik. Istilah indikator prestasi bisa jadi sudah cukup populer di lingkungan lembaga pelayanan publik di Indonesia. Kepemilikan lembaga pelayanan publik terhadap indikator prestasi dapat dilihat pada beberapa dokumen organisasi, khususnya dokumen yang terkait dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan atau SAKIP, yang meliputi dokumen rencana strategis atau Renstra, rencana kinerja tahunan atau yang biasa disebut RKT, dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan atau LAKIP. Tantangan penerapan indikator prestasi pada lembaga pelayanan publik. Penelitian LAN pada tahun 2005 menunjukkan bahwa persoalan utama dalam praktik sistem manajemen kinerja adalah penugasan terhadap konsep itu sendiri. Selain faktor karakteristik yang pada dasarnya berbeda di antara lembaga pelayanan publik dan lembaga swasta, penerapan indikator prestasi untuk lembaga pelayanan publik juga dihadapkan pada pola pikir yang sulit bergeser dari paradigma lama, yakni public management.
Pengalaman negara lain terkait kepatuhan terhadap indikator prestasi. Australia. Department of Old and Aging di Australia menerapkan beberapa indikator prestasi di dalam indikator kinerjanya, seperti tingkat pendaftaran kembali dalam waktu 28 hari, kepatuhan terhadap National Service Standard, biaya untuk setiap layanan rawat inap atas penyakit akut, rata-rata lamanya layanan rawat inap atas penyakit akut, biaya community care per 3 bulan, treatment days community care per 3 bulan, jenis layanan pemeliharaan kesehatan yang diterima masyarakat, akses lokal untuk layanan rawat inap, indeks pasien atau klien baru, area-area sumber daya yang komparatif, pre-admission community care, post-discharge community care, kesiapan hasil. Inggris. Pada tahun 2011, National Health Service atau NHS mengeluarkan rincian indikator prestasi di bidang kesehatan di Inggris. Indikator prestasi bidang kesehatan di Inggris terbagi menjadi level 1 dan level 2, serta terdapat nama indikator. Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan rincian indikator prestasi di bidang perbaikan lingkungan. Berikut ini merupakan indikator prestasi perbaikan lingkungan di Amerika Serikat. Kedekatan indikator terhadap target, kematian anak, polusi udara di dalam ruangan, akses terhadap ketersediaan air minum, akses terhadap sanitasi, emisi sulfur dioksida per kapita, emisi sulfur dioksida per PDB, perubahan kuantitas sumber daya air, perlindungan terhadap biome, perlindungan terhadap sumber daya kelautan, perlindungan terhadap habitat-habitat penting, subsidi pertanian, regulasi mengenai pestisida, cadangan terkait perubahan pertumbuhan, hilangnya hutan, perubahan area hutan, CO2 per kapita, CO2 per PDB, emisi CO2 per lokasi pembangkit listrik, dan listrik yang dapat diperbarui. Terima kasih telah menonton video pembelajaran kami. Semoga ilmunya bermanfaat ya.